Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Syahratul Nisa NIM 45220120. Materi yang akan saya bawakan yaitu manajemen modal kerja. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengetahui materi tersebut dan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui materi manajemen modal kerja. Di sini saya akan menjelaskan secara jelas dan bisa dipahami. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama ada definisi modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan komponen modal kerja. Modal kerja yang dibahas yaitu modal kerja dalam konsep kualitatif, yaitu modal kerja neto, net working capital, yang merupakan kelebihan antara aktiva lancar di atas utang lancarnya. Komponen modal ini mencakup aktiva lancar dan utang lancar, yaitu aktiva lancar. Menurut ahli, aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang merupakan aktiva lancar adalah kas. Kas adalah uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Investasi jangka pendek adalah obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan surat-surat utang sejenisnya, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali dikenal sebagai investasi jangka pendek. Besar tagih. Tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promise. Piutang dagang. Piutang dagang meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul karena penjualan barang dagangan atau jasa kredit. Bukan itu saja yang terdapat di aktiva lancar, masih banyak yang terdapat, contohnya penghasilan yang akan masih diterima, persediaan barang, biaya yang dibayar di muka, dan lain-lainnya. Hutang lancar. Hutang lancar, menurut ahli Munawir, hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Dan yang termasuk hutang lancar adalah hutang dagang. Hutang dagang adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit. Penghasilan yang ditangguhkan. Penghasilan yang diterima terlebih dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya yang belum menjadi hak perusahaan.
Hutang dividen. Hutang dividen merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi belum dibayarkan ketika neraca disusun. Perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Penggunaan modal kerja semakin besar, short access dapat menutupi short liabilities. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, atau disebut sebagai semakin liquid. Pada kenyataan, putaran kas masuk, cash inflows, dan putaran kas keluar, cash outflows tidak selalu sinkron. Tetap, perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Tujuan manajemen modal kerja: mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima yang menjamin tingkat likuiditas badan perusahaan. Sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Pembagian modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut modal kerja bruto gross working capital. Kedua, konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini disebut modal kerja neto, net working capital. Konsep ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha produk perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Kelemahan modal kerja. Kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Jenis-jenis modal kerja. Ada dua, yaitu modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Di jenis modal kerja permanen ada dua, yaitu modal kerja primer. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang wajib dan harus ada agar si perusahaan terbiasa hanya untuk bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal.
Modal kerja variabel. Ada 3. Yang pertama, modal kerja siklus. Yang kedua, modal kerja musiman. Yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja variabel yaitu modal yang kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Di modal kerja terdiri dari modal kerja siklus. Modal kerja siklus merupakan suatu modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Modal kerja musiman merupakan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencegah atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Modal kerja darurat. Dalam modal kerja ini, jumlah di setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan yang terjadi pada luar kemampuan di perusahaan. Sebuah usaha akan dikatakan sehat jika posisi pada modal kerjanya stabil, yang berarti harus ada 2 jenis modal kerja yang dibutuhkan tadi tersedia di setiap perusahaan. Strategi modal kerja. Ada 3. Yang pertama, konservatif. Konservatif adalah investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen, serta sebagian aktiva lancar yang cukup berfluktuasi dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Matching. Investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dibiayai dengan sumber dana jangka panjang, utang atau modal sendiri. Agresif, pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut Hampton 1989, perusahaan membutuhkan modal kerja ditentukan oleh 4 faktor. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Faktor musim dan siklus fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Kebaikan modal kerja. Modal kerja cukup melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Manfaat manajemen modal kerja. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.
memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Laporan modal kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi manajemen modal kerja. Mungkin segitu saja. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. See you next time, teman-teman. Dadah.